Kemudian di sini ada Air Foundation. Bisa langsung di search ya kan? Iya, di search bisa, dicari juga langsung bisa. Terus install. Mas, klik dulu tanda panahnya itu sebelah Air Foundation. Oh iya, Oke, sudah Pak. biar diinstal nggak apa-apa. Install dulu. Kenapa kok di sini ada compiling C# script? Gimana Pak? Compiling C# script karena apa? Gimana ya Pak? Nggak lihat Hah? Pak. Gimana Pak? Nggak lihat Hah? Pak. Sebelah Belum mana tahu? ya Pak? Belum tahu. Belum. Nah, itu diklik dulu panahnya itu loh, panah Oh merah. ini, oh Nah, ini. itu verified, kemudian 4.19 itu artinya apa? Versi. Ya, adalah versinya. Dikeluarkan pada tanggal Itu tadi materi. eh kan Tanggal atas 8. itu ada itu, atas. Oh ini. Januari Nah, tanggal 18. jadi ini versi 4.1.9 Januari eh, apa? Tanggal 18 Januari 18 2002. 2022. Berarti berapa bulan yang berapa bulan dari sekarang 2 rilisnya? bulan Pak. Huh? 2 2 bulan. bulan. Ya. Tapi sebelumnya ini ada juga yang Air Foundation tapi rilisnya yang mungkin bukan Januari. Jadi setiap hari, setiap bulan atau bahkan 3 bulan dan sebagainya itu tidak menutup kemungkinan nanti update. Ya. Jadi sampai sini paham ya. Jadi 4.19 itu berarti versinya berapa dikeluarkan itu di atas ada. Ya. Oke, silakan lanjut. Setelah itu install lagi AR Core XR plugin. Install kembali. Nah, itu ada yang tanya itu. Silakan dijawab. Ketinggalan tadi. Gimana? Sebentar Pak. Itu ada yang ditanyakan. Itu di bagian window Mas. Di sini. Window. Sebentar. Window. Page Manager. Setelah itu pilih yang Unity Register. Kemudian setelah diinstal yang kedua, install yang ketiga yaitu ARKit CR plugin. Install ulang. Setelah diinstal semua, X saja. Sekarang pengimportan Puporianya. Aset seperti kemarin, import page cake, custom page cake. Kemudian cari yang ini, install Puporia page cake 10 5. Import. Oh iya Mas, tadi tak tanya belum dijawab. Kenapa kok selalu kalau kita import, kalau install kemudian ada C-sub-nya atau ciklusnya? Siklus. Huh? Kira-kira kenapa? Tadi pada bagian mana ya Pak? Pas tadi import yang ini Pak. Gimana? Yang Bapak maksud tadi pas bagian mana ya Pak? Maaf. Ya, yang kalau Anda importir itu pasti tadi pertama itu ada C C-sub. Cisau. Nah, itu kira-kira kenapa? Nah, itu loh, compiling C# script.
Oh ini Ada Pak, yang tahu alasannya nggak? Hah? kurang tahu Ada juga. yang tahu alasannya nggak? Teman-teman Kan ada di yang sini tahu saya Pak? hujan ambil, Kurang tahu, Pak. Belum tahu. saya ambil saya ambil ini dulu ya, ambil handset dulu ya. Sini hujan. Baik Pak. AR atau apa AR kit dua-duanya ya kan? Ya, dua. Untuk yang nanya plugin AR Core atau AR Kit yang di-download, dua-duanya di-download, Mas. Install semua. Tadi yang untuk Basic Manager sendiri ini di download Air Foundation, Air Core plugin, kemudian yang terakhir Kit QR plugin. Install semua. Iya Mas, ada 3 Mas. Permisi Mas, kok saya dapat Oke. peringatan ya? Ada Gimana warning. Mas? Ada Warning gimana? Warning gimana tuh? Coba share screen. Bentar. Cek tadi jawab dulu. Kira-kira apa? Kenapa? Kok ada compiling TISAP? Belum ada yang tahu, Pak. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ya, karena kita kalau nanti pemrogramannya Anda membuat script di Unity itu menggunakan bahasa C. Sudah belajar bahasa C? Udah Pak. Sudah belajar ya? Nah, kalau Anda nanti membuat skripnya atau pemrogramannya itu dengan menggunakan bahasa C. Ya, kalau di Unity ini adalah menggunakan bahasa C#. C tadi loh, C kayak terus kemudian ada tanda itu bacanya adalah C#. Ya. Paham ya? Yang tadi loh, C terus kemudian kayak kayak ada tanda apa Mas? Ya sub ya, C#. Yang tadi loh. Ya, Yang pagar itu Pak, bukan? Ya, pagar. Nah, itu bacanya adalah C#. C#, ya, dibaca C# atau ya, karena itu bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft yang ditargetkan berjalan di atas platform. Nah, itu basicnya adalah C, bahasa C, ya. Program bahasa C# itu tidak seperti program C sama C++, ya. Tapi kalau C# ini ya merupakan CIL atau Common Intermediate Language, ya. Jadi C# itu mungkin Anda belum belajar ya, karena C# ini dulu merupakan bahasa pemrograman Object Oriented Program. Saya nggak tahu di UTI ada nggak ya, di semester berapa ya belajar C#. Kalau dulu ada. Kamu udah belajar belum Mbak Anggi? Belum C#. Oh, C++ ya. Oh, C# nggak ada. Kalau dulu ada C# ya. Nah, sama ya, tapi bahasa pemrograman C itu strukturnya sama. Kalau Anda pemrograman C nanti selanjutnya juga akan ya tidak jauh berbeda gitu. Tidak jauh berbeda. Ya. Jadi Unity ini basicnya adalah bahasa pemrogramannya, scriptnya nanti menggunakan C. Kalau kita di Lens kemarin bahasanya yang support apa? Kalau di Lens Studio, kalau di Lens Studio kan pakai apa Mas? Script apa? Ada yang masih ingat nggak? Script apa di Lens Studio? Weh. JavaScript bukan Pak? Yang kemarin, yang pakai tanda-tanda apa? Dia tidak menggunakan bahasa pemrograman, tapi tidak perlu script, ya. Tapi di sana menggunakan visual scripting, gitu. Tinggal digeret-geret. Ya, masih ingat nggak?
kotak-kotak, kemudian nanti digeret itu tidak menggunakan bahasa pemrograman, tapi berupa visual script. Masih ingat nggak ya? Kayak gini loh. Nah ini loh, ya toh visual script. Enggak ya di Line Studio maksud saya. Ya, tapi kalau di Unity itu pakainya adalah C# atau C pagar tadi. Makanya ada compiling C#. Yang kemarin download, yang sini saja. Import ulang. Setelah itu main kameranya kita hapus. Diubah menjadi AR kamera. Kemudian untuk memudahkan nantinya mendeteksi si image targetnya, kita ubah rotationnya menjadi 70 atau menjadi 60. Setelah itu image target from database seperti biasa, seperti kemarin. Kemudian dikecilin bisa lewat scale ini ataupun pencet R. Kecil. Kemudian untuk ininya dipasin si kameranya. Nah, sudah. Untuk menambahkan si objeknya nanti, yaitu kita dapat mengimport langsung dari Unity-nya sendiri ke Window, Asset Store. Kemudian kita akan diarahkan langsung ke sini. Kita cari saja yang gratis, yang free. Jadi, bentar Pak, agak nge-frame. Kalau enggak, pilih saja zombie. Cari saja zombie. Nah, yang ini. Kemudian di import. Open you and Unity. Kemudian kita akan diarahkan langsung ke sini. Sebentar. Untuk yang belum install, nanti di sini ada bacaan install atau download. Karena saya sudah menginstalnya dan mendownload, maka tinggal diimport. Import. Di sini Mas, tadi saya agak tertinggal. Ya gimana ya Mas? Di bagian mananya? Di bagian image targetnya Mas, baru sampai situ. Oh, sebentar. Share screen aja Mas. Ya. Ini Mas. Oh itu Mas. Itu sudah Mas, air kameranya. Itu udah nampilin kamera belum yang dari database Upria image target? Ini gambarnya nggak keluar ya Mas? Di from database itu loh, diganti dulu. Nah, karena Anda belum masukin database-nya. di database yang Anda Upria download. di Korea. Nah itu. Coba Masnya ke ini,
ke web Euphoria-nya, Mas. Ya, dia belum download, belum masukin sepertinya Mas Kakak. Iya. Yang mana ya, Mas? Nah, Anda coba itu diklik, coba satu. Yang ini. coba satu. Nah, terus Di atas, Mas. atas Pakai lisensi pun bisa sebenarnya. target manager. Tuh, Contoh, udah dimasukin belum targetnya di situ? Udah, oke, tinggal download aja. Tinggal download. di downloadan tadi cukup diklik double aja, Mas. Gimana, Mas? Yang downloadan yang tadi itu double klik aja. Nanti langsung diarahkan ke Unity-nya langsung. Oh iya, bentar Mas. Ini share screen-nya kok gini aja. Ini Mas. Ya. Nah. Baru ke image targetnya lagi. Nah, pada database itu akan muncul. Ini Mas. Gitu, Mas. Oh iya, makasih Mas. Oh ini Ya. selanjutnya gimana Mas? Mas? Agak ketinggalan tadi. Oh ya, itu dikecilin aja, Mas. Dikecilin biar pas nanti di ini buat scanannya. Di ini aja, Mas, di R. Terus masuk kemana nih Mas? Itu ke air kameranya sudah dibawa belum, Mas? Si kameranya nanti. Oh, udah. Oh, itu ke window. Setelah itu ke window. Ah, Di sebelah help. kan Navigator. tutupan share screen nih Mas, bentar Mas. Masuk ke window. Ya, setelah itu ke bentar. Ke asset store. Iya Mas. Search online ya? Iya, online. Banyak ya. Dan ada yang berbayar, kita pakai yang free. Ada yang $50. Iya. Oke, silakan. Ya, itunya. Pilih yang zombie, kemudian di import. Ini Mas. Itu Mas. Iya. Iya. Ini terus download ya Mas? Iya, di download. Oke, masih ada. Nah,
Tadi sampai sini ya, Mas? Iya, ya. Oke, makasih, Mas. Yo, mari. Mas, tadi kan saya buat project ulang. Tadi setelah menambahkan Vuforia engine-nya gimana lagi ya? Vuforia engine. Setelah menambahkan Vuforia engine. Menambahkan ini air kamera sama image target. Udah. Setelah diimport, maka akan muncul di asetnya zombie. Gimana, Mas? Bentar. Image targetnya ditambahin sebelah mana? Seperti kemarin, Mas. Yang image target yang presentasi ini, yang pertama. Kita lanjutin yang kemarin soalnya, Mas. Enggak, tadi di sini di mana maksudnya? Oh, cara nambahin itunya. Ini, air kamera, image target. Oh, yang ini pun Pastikan bisa. dimasukkan dulu di Vuforia package-nya ya. Vuforia nanti. Biar Oh, di sini. muncul ya, diimport dulu custom package. Versinya. Setelah itu pilih yang ini. Yang sudah di-download berapa Yang ya? sudah di-download. Sekitar 200 MB-an atau 100 berapa juta, Mas? 241. 200. Oke, saya lanjutkan ke sini. Pilih yang aset zombie tadi. Langsung ke prefabs. Kemudian akan muncul yang si objeknya nanti. Tunggu sebentar. Nah, kemudian tarik saja di drag ke panel hierarki. Itu kita atur sendiri di sini. 5, 3, ini pasin saja. 5. Mas Raka kemarin tugas besarnya pakai Unity nggak? Yang AR Enggak, kemarin? Pak. Enggak. Enggak. Ya? Oke. Enggak. Iya. Pasin saja. Dan ke si aset zombie ditarik ke image target ini. Nah, jadi di satu paketin sama si image target tadi. Seperti folder itu loh ya. Kalau misalnya Iya. folder di atas, di bawahnya, kalau hierarki berarti itu miliknya adalah image target. Kalau nanti zombinya di bawah, terus kemudian agak menjeruk berarti air kamera kan gitu. Seperti folder di di PC, di laptop. Ini arahkan saja, dipasin saja air kameranya. Sebentar, ini kegedean. Nah, setelah itu kita buat setting ke Android kemarin. USB ya. Iya, masukkan USB-nya. Jangan lupa untuk opsi pengembangin di Android itu jangan lupa diaktifkan. Kita refresh saja. Di device masing-masing. Xiaomi,
Terus setelah itu ke player setting. Kemudian pada bagian sebentar, masih ini. Minimum AV levelnya diubah menjadi marshmallow. Biar biar apa namanya disesuaikan paling kalau di atasnya agak susah diinstal ya kalau di atasnya Iya. nanti siapa tahu Android itu tidak versi kalau di atas Marshmallow kadang nggak bisa karena diturunkan aja gitu Iya Pak. Cuman yang klik ini juga nggak bisa Pak. nggak bisa Level karena iya memang karena kadang Android itu tidak support yang lebih tinggi seperti kayak Anda misalnya nge-save apa Word 2013 terus kemudian Anda masukkan di 2000 jadinya gimana? acak-acakan Pak. Ya, acak-acakan ya. Nah, Ya. itu analoginya seperti itu. Ya. Dibawahkan saja. Ya. Oke. Terus Setelah itu udah di setting, DX saja, DX. Kemudian di switch platform. Agak lama Pak. nggak apa-apa. Kan kemarin sudah saya bilang tuh, kalau misalnya Anda pengen cepat ya Core i9 dan itu diliwat di PC gitu. Ya, toh? Ya minimal 20 jutaan sekian gitu. Mbak Anggi senyum gitu. Mas Husen senyum. Itu buat Karena bayar SKS Pak. iya. Nah, kalau bermain 3D kayak gitu. Kalau pengen cepat ya PC all in one terus Core i9 gitu. Nah, itu baru. Kalau masih Core dulu gitu. Ya bukan ngece ya, tapi kalau misalnya bermain 3D itu seperti itu gitu ya. Apalagi kalau Anda install itu bahkan berapa giga kalau di Unity aja kan. Kalau kita progress itu berapa giga aja. Ya makanya kalau pengen cepat ya orang apa laboratorium kalau membuat yang ada jurusan yang kaitannya dengan animasi itu pasti dia PC dan minimal Core i7 dan itu pun masih kurang ya. Ya kalau pengen cepat ya Core i9 dan lewat PC itu. Kalau laptop itu kadang nanti ada dipasi kalornya yang panas dan sebagainya. Kalau PC ada ini ya otomatis kemudian bisa ada pendinginnya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar batasan-batasan apa untuk mengembangkan AR. Ya, ada daya, kemudian ada disability color, kemudian dari 3D-nya itu sendiri, ya. Terus kemudian apa lagi? Ya. Jadi dari sisi desain objek 3D-nya, dari sisi computer vision-nya, dari sisi oklusi. Nah, kalau di Unity itu sudah tersedia occlusion. Apa oklusi? Kemarin sudah saya keluarkan di UTS dan semuanya pasti mendapatkan soal itu waktu UAS atau UTS. Oklusi apa oklusi? Oklusi apa? Yang tahu nggak oklusi? Mas Raka, masih ingat nggak? Tutup menutupi ya Pak? Ya, jadi yang kelihatan ya Mas ini ya, untuk supaya gambar itu kelihatan real. Kalau orang jalan berarti objeknya itu berarti ya jangan sampai menabrak orang jalan itu sendiri ya. Nanti kita akan baca lah materi sedikit ya tambahan dari saya. Tapi ini diteruskan dulu. Ini udah bisa ya. Terus lanjutan. Setelah itu di build, simpen di mana saja. Nah, ini akan jadi langsung APK ya. Tapi ini belum ada skripnya. Artinya belum ya pokoknya di Android karena kita masukkan zombie aja tadi ya. Nanti disorotkan ke targetnya, kemudian muncul zombinya kan gitu toh. Ya, Pak. Kita
pemrograman skripnya. Kalau misalnya nanti ada algoritma dan lain sebagainya, itu skripnya pakai sisap ya. Harus Anda pelajari itu sisap ya, apa namanya, dari sisi bahasa pemrogramannya gitu ya, algoritmanya itu pakai sisap ya. Oke, ini belum desain UI-nya juga kan gitu. Belum. Oke. Permisi Pak, image target saya dari tadi belum ke-detect Pak. Iya Mas. Image target saya belum ke-detect Pak. Coba di-share dulu. Coba di-share screen, Mas. Coba Sebentar. nunggu. Iya. Sambil nunggu. Nah itu coba image target. Nah, kan belum Anda download di Vuforia. Sudah belum Anda masukkan? Sudah Pak. Mana? Ini Pak. Ya, klik 2 kali sudah. Bisa toh Mas? Bisa Pak. Oke, Bisa. bentar ya, aku tak ada teman ini. Mas Raka setelah ini gimana ya? Gimana? Setelah itu dipasin aja Mas buat nanti scanannya, si bentuk ukuran gambarnya. Oh. Di R aja untuk ngubah ukurannya. R. Iya R. Nah, Dikecilin apa digedein? dikecilin. Gini. Buat nanti dipasin sama air kameranya Mas, biar gampang ke scan-nya gitu. Ini gimana? Coba kecilin lagi. Itu nanya patokannya kan? Sudah Mas. Coba ke air kameranya aja Mas. Ke air kamera. Ya. Nah, itu di W dulu. Di apa? Di W. Iya. Coba ke atas ke bawahin. Si gambar itunya ke detect ya. Di air kameranya Mas. Bukan di targetnya, kan beda-beda. Kalau ini target berarti yang kamu atasin itu targetnya. Kalau kamera berarti itunya. Yang kameranya nanti yang akan istilahnya adalah nanti kamera yang akan Anda nyorot, kan gitu ya. Nanti di Iya, HP itu kamera akan menyorot apa, kan gitu. Ya, makanya itu nanti ada AR kamera sendiri, image target sendiri, kan gitu. Yo. Itu untuk si detect itunya diubah Mas, pada rotationnya jadi 70. Sebelah mana ya? Itu di kanan. Rotation di atas. Kalau ngatur itu berarti di inspektor, ya. Ya Di di inspektor, inspektor. kemudian di situ ada transport, kan position dan lain sebagainya. Kalau ngatur-ngatur itu berarti di inspektor, gitu. Oke. 70 Mas. Di situ 70 aja. Nah, kan yang muncul hanya ditampilkan saja kan. Itu dikecilin aja Mas makanya si image targetnya tadi. Biar muncul semua si gambarnya. Mana? Diklik image targetnya. Di image target. Nah, ini dikecilin lagi Mas. Ukurannya. Jadi satuin aja satu blok ini. Lagi. Nah, bukan. Nah, itu yang merah-merahnya coba arahin Mas. Ini Itu kan merah-merah ini. ada kayak blok-blok. Nah, itu. Kecil lagi yang biru-birunya. Diperusin aja Mas biar nampil semua nanti di air kameranya. Nah, kalau enggak ini di air dulu, di air kameranya, terus ditarik ke atas. Air kamera. Ya.
Di W dulu, itu di W, Ya, terus di W Mas, di W. udah. Pencet aja di W. Nah, itu ditarik ke atas. Yang hijaunya, yang hijau-hijaunya ditarik ke atas. Panah hijau. Ini. Yang panah hijau ini diarahin ke atas, ditarik ke atas gitu. Biar si kameranya ini nanti kelihatan semua si image targetnya. Begitu, Mas. Mohon maaf ini zoomnya Mas Raka agak Mohon berganggu. maaf tadi connection, Pak. Gimana, Mas, tadi? Gimana? Ini yang hijau ini bukan? Iya, ya, ke bawahin. Wah, Ke bawahin. Coba ini. Mas, itu air kameranya kayaknya kegedean deh. Coba jadi 60. Di impact sound tadi. Sebentar. Ya 60. Ke bawahin. Si hijau-hijaunya. Kok tidak kelihatan ya ininya si gambarnya? Kameranya. Iya. Oh, itu main kameranya hapus dulu, Mas. Main. Nah, terus di ke atas sih. Dipas-pasin. Masih nggak kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan ya? Tidak kedeteksi gambar itunya. Harinya tak salah ya dari itu tuh hari kemarin tuh Itu loh sorotnya. ke belakang lagi kan Itu, Mas. Jadi posisinya si gambar ini di bawah kamera, Mas. Nah, jadi nanti yang muncul itu yang kelihatan dari air kamera itu si image target itu sendiri, Mas. itu anak enggak Coba diklik Sepertinya image itu targetnya. nggak kesorot deh. Eh, image targetnya tadi Ya, nggak image kesorot kan targetnya, di luar kamera itu. iya, di merah Betul. di arah ke kanan aja, Mas. Tarik ke kanan. Bukan begitu, Mas. Itu tadi yang merah-merah itu ditarik ke kanan aja. Nah, ya. Nah, lanjut ke kamera lagi. Air kamera. Kalau enggak di air kameranya itu arah merah, Kak. Itu tanda merah. Ya, ke kananin. Kok masih nggak muncul ya, Pak? Harusnya di muncul situ. ya? Iya, harusnya udah kedetek itu, Pak. Bagian hierarkinya yang image target ke atasin dulu. Yang kebalik itu, yang atas yang image target. Oh, enggak, itu enggak ngaruh sebenarnya. Enggak, Bang. Enggak ngaruh. Coba itu hapus dua-duanya deh, Mas. Dibikin ulang lagi. Atau objeknya yang terlalu kecil. Coba ini diulang. Ya, air kamera. Tambahin terus image target. Nah, setelah itu dikecilin aja, Mas, jadi 2 blok gitu. Ya, di air aja. Nah, ya.
Militerin aja. Apa? Kemudian ke air kamera. Di W itu rotation impact source-nya ya di W. Itunya diubah jadi 70. Coba tarik ke atas. Yang hijau. Yang kameranya ya. Ini ya. Iya ya. Biar kelihatan, bisa nggak? Itu bentukan kameranya kok kayak besar gitu. Oh itu agak bawahin lagi mas si image targetnya. Iya kebawahin. Biar kelihatan kameranya. Ya di area lingkaran yang putih-putih itu yang tadi. Nah di pas ini di bawah. Bawahnya gimana ya? Gimana? Itu bawahnya gimana? Itu di hijau-hijau aja. Yang hijau-hijau yang itu dikebawahin. Nah Biar Gimana? Kelihatan nggak? di air kameranya tetep Pak itu. Kalau enggak itu berarti di apa database-nya diganti aja. Lantas bikin project urangan. Iya buat image target ini lain. Sambil nunggu Mas Raka lanjutin aja dulu. Sebentar Pak. Di stop share aja Mas Raka. Kalau enggak disorotkan ke kamera, enggak bakal akan kelihatan, ya kan? Kalau itu kan akan Iya. kelihatan. Sebentar Pak. Tadi ini kan udah dalam bentuk APK ya di ini di Windows-nya kita cari tadi tempat yang kita simpan Sudah di mana? jadi APK. Ya. Jadi di mana ya? Lupa malah. Kan bisa diulang. Siapa aja? Kita bikin ulang lagi. Kali aja ada yang ketinggalan. Dibikin ulang. Di data kuliah aja, laporan 5. Apa motong Pak? Ini punya saya sekarang udah tampil di ER kameranya. Oke. Oh sudah ya mas. Setelah itu nambah image mas. Di image tadi di ini di window, kemudian di asset store. Di stop share aja Mas. Ya sebentar. Mas. Sambil ada cari APK-nya kan bisa tuh tadi di set di laptop APK gitu. Gitu? Di mananya Pak? Ya kan kamu sudah build loh tadi. Itu kan Oh ada iya bisa iya. set. Oh Ada di bisa set di window-nya ya Pak Iya. maksudnya. Iya, oh maaf Pak. Iya. Terus Mas tadi Reza share aja. Oke, udah toh? Oh, Terus masukin aset yang free tadi. ya itu di window. Asset store. Search online. Ya, Itu di napi window ya, set online. Mas Raka, kamu internetnya kayaknya apa namanya terlambat. Sini gimana? Gimana Pak? Enggak, maksudnya internetmu kayaknya loading. Oh iya Pak, kita ini bertiga soalnya. Enggak bisa ya? Ini Nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya? Ini. The request IP address Nah, itu orang tahu. yang sama. Apanya kak? The Ada yang request salah? user IP address is different from the
Kenapa ya? Bahasa Inggris. Kalau gitu kenapa ya, Pak? diarahkan ke nggak diarahkan ke store-nya ya. Nggak diarahkan, iya, nggak diarahkan ke aset store-nya langsung. Coba di set online tadi. Di search aja Pak. Langsung di apa namanya? Ya. Langsung di webnya coba. Namanya apa Pak? Ya, Asset Store Unity. Bisa. Itu, Pak. Ya. Ini. Nah, kemudian di set aja itu zombie di situ. Ya. Aplikasinya. Itu my asset. Terus gimana? Oke, Open in Unity. Bisa Open nggak? Unity. Itu tadi bukan tuh. Oh, iya benar-benar. Bisa ya, masuk ya. Oh. Oke, itu ada loading ya nanti. Di Di download dulu. Download. Import. Terus import Mas. Iya, import. Import. Iya, diimport dulu. Iya. Dulu. Untuk itunya di zombie itu Mas, aset zombie. Di project kiri ya. Itunya di itu, di X aja. Di bawah XR ada zombie. Nah itu cari ke prefabs, Pilih gambar sini. itu gambarnya pilih saja, langsung di drag ke hierarki itu, yang tadi hierarki. Di drag aja yang zombie satu misalnya, di drag ke hierarki. Nah, ya. Kemudian itu posisikan saja sama si gambar itu. Target. Iya. Mas itu dipasin dulu Mas sama si image targetnya. Agak dibawahin. Itu ditarik aja. Ditarik keluar dari image target dulu. Biar nggak ngikut si gambarnya. Nah. Si gambar ini diarahin ke si atas gambar image target ini. Zombie. Nah kemudian itu diarahin Mas. Si zombie ini diarahin jadi nanti si itu si akhir dari ini tuh si zombie ini di atas dari si image target itu di ini aja jarak arah ini dari yang warna nah gitu bukan ke zombie Zombie. Di atasin Ya. Mas, di nah drag. itu kan posisinya di atas ya Oke. itu kan Nah. posisinya di atas nah itu diarahin ke bawah yang panah hijau nah ke bawahin terus
arah biru. Itu kayaknya kelebihan deh. Apa ya kelebihan? Nah itu habis udah ya, itu coba tarik lagi ke atas sedikit. Up. Itu coba di ini dulu, di sekalian diatur dulu mas, biar kelihatan si objeknya. 4 atau 5 gitu. Itu 2, itunya 5. Kok masih belum kelihatan ya? Oh itu tuh dia kecil. Soalnya image targetnya ini gede banget. Ya, Tadi makanya kan saya bilang limit targetnya itu gede banget. Kan bisa sebenarnya bisa diganti ukuran di limit targetnya. Coba kita mau munculkan objek zombinya itu loh, biar kelihatan. coba kalau nggak 20 atau 50 gitu biar kelihatan sesuai sama si gambarnya. Nah, Nah, kelihatan kan. Nah, karena memang besar tadi. nah, ya gitu. Terus gimana lagi mas? Tahu nggak gunanya targetnya itu nanti untuk apa? Tahu nggak targetnya nanti untuk apa ketika sudah jadi APK? Buat triggernya. Mas Raka. Jadi markernya pak. Nah, jadi markernya gitu. Kalau marker itu ya yang ya kemarin sudah bilang tuh, yang bagus dan kemudian yang sesuai gitu ya. Terus kemudian bisa apapun ya, bisa markernya itu bisa berupa QR code, bisa yang penting sudah diidentifikasi dulu di database dulu di Vuforia, dan itu kalau yang bagus itu bintangnya banyak gitu ya, 5. Terus kemudian kalau bisa itu size-nya yang jangan terlalu besar gitu ya. Size-nya jangan terlalu besar sehingga nanti bisa kemudian dipakai ya di plugin-nya gitu ya. Oke, terus lanjutin. Itu coba ke atasin dikit. Itu kalau kayaknya kurang besar lagi deh. Besarin lagi mas di scale-nya. Jadi nah, nah gitu. Itu di akhir kameranya sudah yang muncul si image targetnya kan mas. Ya, udah setelah itu di build aja di file, di setting, itu ke player setting di bawah, ya, ke bawah, ya di situ ke bawah aja, Pilih minimal marshmallow atau apa ya? ya marshmallow, ke bawah lagi, ke atas, ini suka ini dulu. Nah ini di menu, ya itu jadi marshmallow. Setelah itu di X, keluar ke menu yang tadi. Seperti biasa pas itu dikonekkan aja aplikasinya. pakai Ya. USB bisa. Oke, silahkan di close biar dilanjutkan. Tadi sudah ketemu belum APK-nya? Sudah di-set belum? Ketemu? Oh ya. Belum di-unmute, Mas. Belum di-unmute, Mas. Masih mute. Halo Pak, halo. Astagfirullah. Jadi install tempat yang tadi, aplikasi yang tadi, simpan aja ke Android kita. Simpan Android.
Setelah itu install di HP kita. Mas, tapi kamu sudah sudah install visor atau scan apa Sudah itu ya? Pak, sudah Sudah jadi. ya? Oke. Ya, sudah jadi. Maksudnya nanti dilihatkan gitu loh. Atau pakai apa ya kemarin teman-teman yang lebih Bentar, Pak. praktis. Iya, pakai visor ya Pak. Selain visor juga ada yang lebih praktis kemarin apa ya? Bentar deh. Ini saya kirim ke teman saya dulu. Biar bisa dilihat. Ya, tapi udah download ya? Sudah Pak, sudah jadi. Oke. Karena ini hanya memasukkan objeknya, terus kemudian kita ada marker, kemudian nanti ketika kamera itu diarahkan marker yang Anda buat, tadi akan muncul 3D-nya. Seperti itu aja kalau di sini. Belum nanti kalau misalnya ini ada UI-nya yang harus dirancang, ada startup button-nya, kemudian ada script-nya. Kalau script-nya nanti menggunakan checklist. Makanya Anda belajari checklist itu seperti apa, gitu ya. Konsepnya seperti apa, pemrogramannya seperti apa. Kalau pengen melanjutkan yang lebih ini ya. Nah, ini sebagai markernya kan. Sebagai markernya tadi ya. Ini bisa disorotkan kamera yang sudah HP yang sudah di build tadi, ya kan? Ya, tinggal diarahkan kameranya. Yang penting nyetingnya tadi ya itu berhasil disorot kamera. Ya. Ketika nanti udah berhasil, meskipun ini ditaruh dimanapun, kalau sudah dikenali database-nya itu disorotkan, sudah bisa muncul 3D-nya. Tapi ada faktor-faktor lain, misalnya gelap dan sebagainya, itu faktor lain ya yang menghambat. Tapi kalau si target nature-nya ini yang sudah dikenali dulu di Vuforia menjadi di database itu, kemudian dimanapun berada, asal ada penerangan, itu objeknya itu bisa disorot kamera. Itu ya. Coba Mas. Bentar Pak, ini lagi proses ngirim ke ini. Halo? Ya, gimana Mas? APK-nya udah di Tadi setelah di switch, di build and run apa gimana? Apa ini cuman Ini tadi setelah di switch di build and run Mas Raka. iya, di build and run. Di build pun juga bisa di build saja. Simpen di ini. APK-nya sudah di install belum masyarakat yang udah jadi? Dengar gak ya? Masyarakat dengar gak? Atau baru diinstal? Ini udah jadi. Ini Pak lagi, ini kan udah jadi aplikasinya. Ya. Nah, ini kan proses Pfizer sama laptopnya kan ini masih nyoba-nyoba gitu Pak. Buat nanti ditampilin. Oh, masih proses ya? Ya, itu Pak. ada yang lebih sederhana lagi kok pakai apa ya selain visor tuh? Bentar. Pakai emu kali ya. Apa Mbak Anggi kemarin lupa saya? Saya download juga kok. RCPI. Ya pakai itu. Pakai apa tadi? SCR CPI. Betul. CPI. Ada di ketikin. Di mana? Di chat. Oh, ini. Ya, itu nanti di GitHub ya. Di GitHub. Ini nanti gimana ya bentuknya? Ini Sudah ada yang mencoba SCR CPY ini? Belum, Sudah Pak. ada? Nah, di sini ya. Download aja. Coba lihat di YouTube, gampang gitu. Ini gimana ya, Pak? Di download semua atau gimana, Pak? Di download nanti pilih. Mas Reza sudah pernah menggunakan itu? Pernah Pak. Ya? Tapi caranya pernah Pak. Aplikasi itu nggak suka jadi itu. Cek. Suara saya jelas nggak Pak? Ya. Jelas. Iya. Pernah Pak, tapi caranya lupa
Saya lihat. Aplikasinya nanti ya. Gimana? Bisa nggak? Silahkan dilihat ini tutorial. Nah, itu tutorialnya. Yang kelompoknya silahkan melihat sambil. Gampang kok ketika nanti sudah diinstal. Bener Pak, ini lagi nyoba Pak soalnya. Gak apa-apa, dicoba dulu aja. Sambil yang lain sampai mana ya? Sampai build belum ya? Yang lain sampai build belum? Tapi masyarakat sudah bisa belum? Targetnya kemudian Anda sorotkan kamera, sudah belum? Tampil. Sudah Pak. Oke. Atau mau lihat SSN saja Pak? Hasil jadinya. Ya, sambil nanti ditampilin ya. Sambil melihat caranya itu tadi. Kelompoknya silakan dilihat dulu caranya. Atau yang mungkin sudah bisa tampil, yang lain bisa tolong ditampilkan. Kenapa ya? Saya punya setelah dibuat tuh file ya. Filenya kenapa tuh? Coba lihat. Share screen. Kelompoknya anggota yang lain silakan nonton tutorialnya tadi ya, sehingga nanti bisa dilihatkan. Ya. Tidak bisa versi 23. Oh itu di player settingnya belum disetting? Minimum tadi ya? Iya, di situnya. Ini yang mana ya? Iya, ke bawah. Itu di minimum API. Iya. Nah, kalau KitKat itu Maximal. kalau Iya, maximal. KitKat kadang nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa Itu Pak. harus mungkin HP-nya harus hack. Iya. Atau kategori Yes, HP bro. hack. Bisa ya Mas ya? Bentar. Mbak Tasya bisa? Sampai mana? Iya Pak. Sampai mana? Aku baru sampai di zombie Pak. Oh, zombie. Ketinggalan berarti ya? Oke, Soalnya nanti. ini Pak, kan saya pakai iOS Pak. Oh iya, Kemarin Ding. tuh Susah ya? susah Pak. Oh iya, emang. Oke, nggak apa-apa. Ya, makanya, Terus, Pak. Mbak Klarini? Mas Iya. Ferdinand? Saya udah Iya, Mbak. build yang kayak gini Pak. Oh, sudah diinstal di HP belum APK-nya? Kan nggak bisa ya saya pas build tuh. Sudah turunkan belum Apanya Pak? versinya? Yang marshmallow itu kan udah. Tapi pas di build terus di save kan saya juga ketinggalan bagian build ini. Coba di-share.
Oh ya, saya share bentar Pak. Ya, terus? Dibuild kan tadi, Hmm. terus ini kemana ya tadi? Ya terserah kamu mau nyimpan di mana. Oh, di komputer di sini juga, di sini aja Ya, deh. boleh. Terus namanya juga sembarang ya? Ya. Iya, sembarang. Ya kayak gini tampilannya. Di refresh coba. Di refresh Ininya Pak? HP-nya. Udah. Udah ya. Coba tadi dibuat apa tadi? Oh. Kayaknya lihat aja. Sama kayak gini dia. Begins preference external tool. Iya. Not found or invalid. Coba Mbak Silang. Oh ya. Terus tadi gambar dan targetnya, image target dan 3D-nya coba lihat. Silang dulu. Di sini Itu sudah target kameranya sudah kelihatan belum? sudah. Ini sudah sebenarnya. Udah ya. Iya, sudah. Skillnya dibesarin Di coba. Skillnya dibesarin. skill. Scale ukuran di inspektor. Coba iya. jangan 1. Berapa? 12 ya? Biar agak besar yang zombinya ini. Oh, yang zombinya. Coba. Yang zombinya kan, Pak? Besarin ya. Pokoknya. Dibesarin malah dikecilin. Masih kurang besar. Ya, dibesarin juga. Udah. Coba. Dibuat kayak tadi lagi dibuat. Dibuild dia. Karena di bawah itu kok ada error itu apa ya? Iya. Di bawah itu ada error itu kenapa ya? Nah ini loh.